Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa adim wa an'im ala hadan nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa duhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin. Allahumma salli ala Muhammadin fin nabiyyin wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa sallimhu tasliman katsira. Jamaah sidang salat zuhur Masjid Asy-Syamil yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mengaminkan doa yang sudah dipanjatkan oleh DKM kita. Nikmat yang luar biasa, iman, Islam dan ihsan kita menuntun kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala di tengah aktivitas bekerja, tapi kita masih kemudian menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi poin penting untuk pembahasan lanjutan kita di kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Karena di bab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbincang-bincang indal lail, ketika malam hari, terkait pergantian hari, pergantian waktu, bahkan pergantian tahun. Artinya kesempatan siang hari ini yang biasanya kita hanya mengkaji kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, tapi siang hari ini kita kaitkan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah dengan momentum yang Allah berikan kepercayaan kepada kita hidup lebih lama di alam dunia yang fana, tapi kita berusaha untuk terus meningkatkan nilai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada yang lain kami ucapkan jazakumullahu khairan ahsanal jazaa. Terima kasih banyak kepada DKM Masjid Asy-Syamil beserta jajaran dan pengurusnya. Tadi sudah disampaikan, ini menggantikan karena tempo hari harusnya bersama, tapi kira-kira pukul 23.15 kecepatan mobil sedang 135 tercatat, kedua bannya tiba-tiba oleng. Tapi alhamdulillah ada Fortuner yang ngasih lampu sehingga kita bisa menepi. Jadi dua ban itu tiba-tiba kempes. Alhamdulillah kita masih Allah berikan kesempatan baik. Dan karena kanan kiri hutan, kita nggak tahu di mana, jadi nggak sampai juga tuh siang di sini. Baru sampai itu subuhnya lagi. Nah, alhamdulillah siang hari ini, maka apapun itu Allah masih berikan kita kesempatan untuk beriman dan bertakwa. Tadi setelah zuhur mungkin kita berdoa. Ada yang minta umur panjang? Ada? Ada ya. Kalau yang minta umur panjang doang,
itu doanya sama dengan iblis. Sebab iblis selalu minta doa umur panjang. Jadi kalau yang tadi angkat tangan minta umur panjang, berarti dia iblis. Jin gendero ya sama teman-temannya dah. Sebab pergantian momentum ini itu kalau dikaitkan adalah dengan ketaatan dan keimanan. Maka Rasul meneruskan ala ta'atika. Panjang umur kita ini dalam taat. Panjang umur kita ini dalam manfaat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami ucapkan selamat tahun baru Hijriah 1447 yang kelihatannya belum terlambat karena masih tanggal 7. Ya, tulisannya tanggal 7 Muharram. Maka mudah-mudahan Allah titipkan kita iman dan takwa sampai malam yughargir ghargara. Sampai napas kita sampai di tenggorokan. Baik, Bapak Ibu hadirin wal hadirat sidang salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muharram ternyata itu disebutkan, diulas dan selalu menjadi praktek beribadah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita mengingat Muharram itu jangan juga kita hanya berpijak bahwa ini pergantian tahun. Tapi ada definisi dan hakikat yang perlu kita ungkap dari Muharram itu. Maka saya sebutkan di sini Muharram itu pernah disebutkan Rasul dalam bincang-bincang dengan istri beliau sebagai bagian titik perubahan dan sebelum titik kematian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang namanya haram, ada yang namanya Muharram, ada yang namanya Al-Muharram. Kira-kira bedanya apa nih? Haram, Muharram, Al-Muharram. Kira-kira ada yang mau nyaut? Dari tiga ini yang terdetik dalam hati dan otak kita, kira-kira apa? Kenapa kemudian ketika ada aktivitas melanggar hukum misalnya, itu pelaku kemudian pakai peci, kemudian di depannya Quran, bajunya koko. Ketika ada indikasi-indikasi pelanggaran hukum, itu seringkali kita menyaksikan ada Quran, ada peci, ada baju koko, bahkan tasbih. Harusnya kalau dia memahami terkait haram, maka nggak perlu lagi tasbih, nggak perlu lagi peci, nggak perlu lagi baju koko. Kalau dia kemudian memahami Muharram, Rasul berkali-kali mengingatkan kita terkait Muharram. Ini kita mohon maaf lahir batin bapak-bapak. Enak, alhamdulillah sholat zuhurnya adem. Betul Pak? Nyaman nggak? Nyaman. Pertanyaannya, bini kita di rumah, istri kita, itu sholat zuhurnya nyaman nggak? Kalau bapak belum transfer, bingung dia itu. Nanya ke anaknya, Dek, bapak udah WA? Belum, Mak. Dek, bapak udah WA? Belum, Mak. Emang apa sih nanyain bapak mulu? Enggak, udah zuhur ini. Mama nggak punya beras. Harusnya kita ke kantor nanya juga. Udah zuhur belum, beras masih ada apa enggak?
Sehingga tidak timbul tuh Muharram. Kebayang ya antara haram dengan Muharram. Kalau haram sudah menjadi fakta hukum. Kalau Muharram itu perilaku kita yang akhirnya menghantarkan kepada haram tadi. Ini nanti ke kantor nih, ke ruangan, ada kopi misalnya. Sebelahnya ada gorengan. Woi, kopi siapa nih? Nggak ada yang nyaut. Apa kata kita? Rezeki anak soleh. Tuh kopinya kira-kira halal apa haram? Kopi halal apa haram nih? Ya. Nabi diingetin, ya ayuhan nabi, nabi Muhammad Rasul, la tuharrimu ma ahallallahu lak. Kalau yang udah halal jangan diharamin. Masa kopi jadi haram? Kopi halal apa haram? Halal. Cuman perilaku kita menjadi muharram. Rezeki anak soleh ini. Seakan-akan yang soleh kita. Seakan-akan itu rezeki kita. Kita minum. Maka meminumnya kemudian dengan keyakinan. Tanpa merasa ada muraqabah. Ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jatuh kepada yang namanya haram. Maka hidup ini kan cuma pilihan, Pak. Ada wa ashabul yamin fi ashabil yamin, wa ashabus shimal fi ashabis shimal. Yang nerima catatan amal kanan silakan, yang kebaikan. Yang mau tangan kiri silakan, keburukan. La ikraha fidin, enggak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, jalan yang lurus jelas. Yang berkelok-kelok berliku-liku jelas, kita tinggal pilih, nggak ada paksaan. Ada dunia dan akhirat, ada yang datang, ada yang pulang. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, ini tinggal giliran doang. Bisa jadi kita duluan, orang lain belakangan, atau sebaliknya, orang lain duluan, kita belakangan, atau sebaliknya, kita duluan, gotong orang lain, kita tetap belakangan. Ini pilihan. Seringkali kita juga Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada dunia, ada akhirat, kan begitu. Cuman kita kadang-kadang begitu Rabbana atina fid dunya hasanah, itu yang kebayang PCX, yang kebayang NMAX, yang kebayang sama kita nih begitu Rabbana atina fid dunya hasanah, ganti mobil. Padahal sehat kita sekarang, adanya zuhur kita berjamaah ini itu udah luar biasa. Maka ada Muharram, ada haram, ada al-Muharram. Kira-kira kebayang nggak? Kalau haram tadi hukumnya, Muharram perilaku kita menghantarkan kepada keharamannya. Kalau al-Muharram kita mau menitikkan diri kita, ar-ruju bin nafsi, mengembalikan ke dalam diri kita, apakah kita ini niat karena Allah ataukah kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di tengah saya tuliskan ada hijrah, ada motivasi, ada ibadah. Karena itulah yang Rasul sampaikan di bab ketika bicara dengan istri-istri beliau terkait Muharram, ya motivasi, ya ibadah, ya harus hijrah. Maka sering kita mendengar kalau Muharram itu hijrah. Kalau mendengar tahun baru itu hijrah. Maka Imam Al-Qurtubi mengingatkan kita terkait percakapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bercakap terkait malam Muharram ini. Disebutkan oleh Imam Qurtubi bahwasanya haddatsanal Hasan. Kita tahu Hasan ini adalah cucu beliau yang kemudian mendengar bima qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji,
dengan apa yang dibincangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para istrinya. Maka kemudian beliau mengingatkan kita terkait amal yang paling baik, amal yang paling dianjurkan, di mana ada dua orang yang kemudian itu hadir dan mengkonfirmasi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah tadi Hasan cucu beliau, yang kedua adalah sahabat bernama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi atau yang kita kenal dengan Abu Hurairah. Di antara percakapan Rasul itu, satu di pojok kiri itu salat dalam jaufnya malam. Sebutkan oleh Imam Qurtubi, as-salatu inda jaufil lail. Satu adalah salat ketika jauf itu pertengahan malam, berarti tahajud. Yang kedua adalah Siyamul Muharram, Syahrullah Muharram. Puasa di bulannya Allah Al-Muharram. Kita lihat misalnya redaksi aslinya. Imam Bukhari dan Imam Muslim menyatakan dalam hadisnya di 1163. Imam Qurtubi juga kemudian mengutip ini. Beliau ambil dari gurunya bernama Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah mengambil dari gurunya bernama Abu Zinan. Abu Zinan mengambil dari gurunya bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik mengambil dari gurunya bernama A'raj. A'raj mengambil dari gurunya bernama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Ketemulah itu Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Ya, dia orang Daus. Punya raja namanya Abu Tufail. Abu Tufail Ad-Dausi. Abu Tufail ini CS-nya Abu Jahal. Abu Jahal dulu kalau ngopi sama rajanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Satu ketika beliau diingetin, jangan sering-sering ke Mekah. Kenapa? Ada orang gila. Yang mana? Itu tuh di depan Ka'bah. Ya. Maka dikasih itu kapas. Kapas itu dikasih dari Abu Jahal CS-nya kepada Ibnu Tufail Ad-Dausi. Tutupin. Biar enggak dengar dia ngomong apa. Rasul kan ngomong, labbaik, ya kan, Allahumma labbaik, ya kan, labbaik la syarika laka labbaik, tamlikhu wa man ma'ak. Jangan menyerupai apa-apa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia nggak dengar apa-apa. Sampai akhirnya penasaran ngomong apa sih? Dibuka. Begitu dibuka, dia dengar tamlikhu wa man ma'ak. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak berhak kita menyerupainya. Maka dia bilang, Ibnu Tufail Ad-Dausi kepada Abu Jahal, ma ra'aitul wajha illa wajhan kadzaban. Saya nggak ngelihat wajah ini wajah yang nakal, wajah pembohong, pendusta, apalagi gila. Ma ra'aitu fi hadzal wajhan kadzaban, nggak kelihatan. Maka dari situ beliau setiap ketemu orang, Tufail, bininya nanya, istrinya nanya pulang-pulang, ya, pulang dari Mekah, ada apa di Mekah, asal ketemu orang termasuk ibunya, Tufail, mama dengar dari istri kamu kalau ditanya orang, gitu. Emang kenapa? Wala ukallimu illa astashhada alla ilaha illallah. Aku tidak akan berbicara kepada orang yang tidak mau bersyahadat kepada Allah. Artinya Abu Tufail ini itu juga menyaksikan Rasul, termasuk Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, yang kemudian beliau menyatakan su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini ditanya terkait orang yang datang kepada Rasul. Apa pertanyaannya? Ayu salatin afdalu ya Rasulullah ba'da salawatil maktubah. Salat apa yang paling Allah suka, yang paling baik menurutmu ya Rasulullah utusan Allah, ba'da salawatil maktubah, setelah salat-salat wajib.
Yang kedua, wa ayyus siyami afdalu ba'da Ramadan. Dan puasa apa yang paling baik setelah puasa di bulan suci Ramadan? Faqala afdalus shalah ba'dal maktubah. Salat yang paling baik setelah salat-salat yang wajib itu adalah as-salatu inda jawfil lail. Ya, ini harusnya waw ini, bukan zai. Jawfil lail. Ya, ketika pertengahan malam berarti tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka raqaman mahmuda. Allah tinggikan kita, pindahkan kita dari tempat yang sekarang. Sekarang puyeng. Kalau kita tahajud, insya Allah puyengnya hilang. Kalau belum tahajud, lapar. Begitu tahajud, laparnya hilang nggak? Tambah lapar kayaknya. Ya. Tapi begitulah maqamah mahmuda, satu derajat. Yang kedua, disebutkan bahwa asyamu ba'da Ramadan itu siyamu syahrullahil muharram. Siyamu syahrullahil muharram. Ada kata-kata Allah disematkan pada bulan itu, syahrullah, bulannya Allah, al-muharram. Lihat, al-muharram. Berarti berbeda antara haram dengan muharram dengan al-muharram. Kalau haram tadi apa? Fakta hukumnya. Kalau muharram, perilaku kita. Tapi kalau al-muharram, ini kita arruju ilan nafsi, mengembalikan kepada diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Kalau tadi kita doa minta umur panjang, jangan sampai berhenti. Tapi kita minta umur panjang ala ta'atillah, dengan takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha mendekatkan diri kita di Muharram ini dengan kebaikan-kebaikan Allah. Maka tadi sebelumnya kan ada dua. Salat inda jawfil lail. Yang kedua adalah puasa di Muharram. Kenapa? Karena mungkin yang puasa sekarang, ada satu hari yang pertama, ada yang puasa, ya kan? Ada juga yang kemudian mandi besar, ya. Tapi ada juga apa aja dimandiin, ya kan? Silakan aja. Tapi yang penting yang mandiin mandi dulu. Ini apa aja dimandiin, tapi yang mandiin belum mandi. Ya. Yang belum pernah dikeluarin. Silakan aja. Agar apa? Lebih rapi rumahnya. Tidak ada yang lain. Tapi kalau kemudian yang puasa, ada juga gurrah min Muharram. 1 Muharram ada. Ada yang 7, ada. Ada yang 1 sampai 10, ada. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sampai di Kuba, itu ketemu dengan Yahudi Bani Nazir, Yahudi Bani Quraizah, dan Yahudi Bani Qunaiqah. Mereka ini pada puasa. Ketika puasa itu Rasul nanya, "Famah balu, kamu puasa apa?" Ya kan? Ayo najallahu Musa bin Fir'aun. Ini kita puasa itu karena Allah kemudian selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Fasiyamuna, puasa kita ini asyukru ilallah. Karena bersyukur Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka Rasul menjawab, wa ana ahaqqu min Musa. Aku lebih berhak daripada Nabi Musa. Ya. Artinya bahwa puasa ini itu starting pointnya mampu meningkatkan ketaatan. Kalau kita puasa biasanya rada taat dikit. Begitu apa enggak kira-kira? Ya, ketimbang nggak puasa gitu. Ya kan? Mau ngapa-ngapa itu ingat aja. Sampai mau ngebut juga bismillah dulu. Ya, bismillah. Karena puasa. Tapi kalau nggak puasa kadang-kadang suka lupa. Ya. Pokoknya kalau puasa mah dikit-dikit kita baca doa. Sampai ketemu istri ada doanya. Kan begitu. Tapi kalau nggak puasa kadang-kadang lupa. Doanya apa ya?
Semua indikasi ketaatan ini biasanya dimulai dari puasa. Maka Rasul menstresikan puasa. Yang kedua, kalau kita puasa itu ataupun sholat inda jawfil lail itu mencegah kemaksiatan. Yang susah tidur malamnya, tapi kalau kemudian bisa sholat inda jawfil lail, maka kemudian itu lebih nyaman dan lebih baik ketimbang bengong kemudian melakukan kegiatan yang kira-kira ya kan malah merugikan dirinya sendiri, begadang misalnya tanpa tujuan. Ya. Maka Rasul mengingatkan di sini ada yang namanya kepada istri-istri beliau, atadri manil khurafat. Ya, saya tuliskan di situ nomor 5 ya, hurafah. Ya. Apa itu hurafah? Hurafah ini orang yang kemudian melakukan transaksi kegiatan dengan makhluk selain manusia. Ya, waktu itu dengan jin. Ya. Artinya ada orang yang kemudian itu melakukan kegiatan transaksional. Maka kemaksiatan cenderung disebut dengan muharram, sesuatu yang mengidentifikasi keharaman. Jadi kalau kita kan sering dengar Muharram, tahun baru Islam, kan begitu. Muharram Hijriah, Muharram Hijrah. Tapi Muharram itu secara literasi dan hakikat sesuatu yang terindikasi haram. Sesuatu yang kemudian tidak diperbolehkan. Mencuri, Rasul sampaikan, wa yasriquz zani illa fahuwa mu'min. Orang yang mencuri itu ketika dia ngambil barang orang, mencuri itu imannya hilang. Maka money laundry, korupsi segala macam, saat itu terjadi imannya hilang. Lalu kenapa ketika di BAP pakai peci, baju koko, Quran keluar, tangannya tasbih, imannya balik lagi? Lah tadi kemana? Hilang. Maka kata bahasa Rasul itu la yasriku. Tidaklah seorang yang mencuri itu, kamuflase itu, kecuali imannya hilang. Maka ketika dia pakai peci lagi, depannya Quran lagi, tangannya tasbih lagi, imannya udah balik. Tapi ketika kejadian, imannya hilang. Wala yazni zani, juga orang yang berzina dan seterusnya, maka hilang. Berdusta, ya kan? Ini Rasul ngabarin juga di sini wa yatasyawa. Ya tasyawar itu ngobrol, kongko, ya kan? Mabainal azwaj, antara suami kumpul, istri kumpul. Tapi nggak kerasa, mohon maaf lahir batin, yang diobrolin istrinya, yang diomongin suaminya. Ya, itu tidur ngorok ya. Iya, maaf ya, gitu kan. Sama sama laki gua. Nah, ya kan. Mulai kebuka tuh. Emang ngorok dia? Ya, ngorok, ya kan. Gedean mana ngoroknya sama di rumah, ya kan. Mulai tuh. Ya kan. Padahal tadinya cuman ya ngobrol, musyawarah, ya kan. Tapi ujung-ujungnya mohon maaf, ya. Ada indikasi kemudian keburukan istri atau suami itu disamakan dengan persepsi orang lain. Sama no kayak di rumah. Nah, itu juga namanya muharram. Pakai cincin. Kita udah bahas kemarin model cincin Rasul. Cara pakai Rasul. Bahkan ada pertanyaan tempo hari, bagaimana kalau makainya di kelingking? Itu kita bahas dan itu sepakat. Model-model cincin yang ada batunya, yang nggak ada batunya, yang melingkar ada ukurannya, ya ukiran-ukirannya mau yang polos. Kalau di beberapa tempat bisa dilihat, kalau cincin ada ukirannya berarti dia jomblo.
belum kawin itu. Tapi kalau misalnya polos berarti udah punya bini. Kalau makainya di kiri, kalau di kanan berarti bininya dua. Itu ada cirinya begitu. Maka Rasul mengidentifikasikan dirinya juga dengan khatam. Tapi ketika Rasul melihat, ya kan, khataman min zahabin, ada orang diceritakan oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi. Itu ada Rasul, ada Abul Abbas, anak paman beliau, sepupu, ya, anaknya Abbas. Itu ada juga kemudian Muawiyah, yang Rasul kemudian menarik tangan seseorang, ditarik tangannya karena pakai cincin. Kata Abul Abbas, bukannya boleh pakai cincin? Boleh. Tapi at-tajma'u jumratan minan niran. Apakah kamu ingin memindahkan batu neraka di tanganmu? Loh, masalahnya apa Rasul? Wa hadza khataman min dhahabin. Yang dipakai ini cincin emas. Nah, itu berarti ini namanya muharram. Sesuatu yang secara, ya kan, identifikasinya termasuk yang diharamkan. Maka hukum yang melekat, ya, pada Muharram disebut haram, tadi sudah kita bahas. Maka meninggalkan praktek-praktek itu, ya, ditambahkan alif lam di depannya al-muharram. Kalau al-muharram berarti berusaha meninggalkan praktek-praktek yang muharram tadi agar tidak menjadi haram. Ini sesuai apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Taubah ayat 36, dan ini sering kita dengar, ya, terkait inna iddatash syuhur yang sudah Allah sebutkan, ya kan, ada 4, ya, arba'atun hurum. Yang kedua yang paling baik kita lakukan adalah bagaimana dari 4 ashurul hurum ini itu mengevaluasi kita untuk meninggalkan kemaksiatan, ketidakbaikan dan kehilafan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingin saya mengingatkan diri saya pribadi bahwa Muharram itu bukan penanda pergantian tahun, bukan penanda pergantian awal Hijriah, bukan itu. Tidak ada salahnya, tapi bukan itu semata-mata Muharram itu bergantian tahun, tapi bagaimana kemudian kita punya komitmen untuk memulai hidup kita itu lebih baik dari sebelumnya. Punya komitmen. Imam Ali karamallahu wajha menyebutkan man kana yaumuhu khairun min amsi, siapa orang yang harinya lebih baik dari kemarin fahuwa robih, maka dia robih. Ada Bang Robi di sini. Ya. Yang namanya Bang Robi udah paling keren itu, berarti dia beruntung terus. Orang yang hari ini lebih baik, dia Bang Robi itu, ya, lebih beruntung. Tapi waman kana yaumuhu sawaun, sama dari kemarin, fahuwa khasir, dia rugi. Yang lebih celaka lagi, waman kana yaumuhu aswa'a, lebih jelek dari kemarin, fahuwa mal'un, dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kita dibenci RT enak apa? Enggak enak. Assalamualaikum enggak dibukain. Minta domisili enggak dikasih, ya. KTP hilang diem aja. RT-nya enggak demen sama kita. Ngelapor ke RW, kata RW ya sama RT. Ini bukan RT, bukan RW yang enggak demen sama kita. Allah mal'un. Maka Muharram itu jangan cuma pergantian waktu tahun dan hijriah, tapi bagaimana kita mengevaluasi diri kita, sama-sama ar-ruju' 'ala nafsi, mengembalikan diri kita agar terhindar dari yang maksiat, kejelekan, kehilafan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian agar Muharram itu menjadi titik perubahan kita menjadi lebih baik tadi menurut Imam Ali karamallahu wajha. Bagaimana kita ingat kematian, ya. Tadi sebelum berangkat ada WA masuk minta nyolatin karena ibunya wafat, ya. Tapi karena kita sudah niat ke sini, ya wallahu alam, mudah-mudahan, ya, semua berjalan dan kita bisa ketemu lagi.
Ini artinya bahwa kemarin masih ketemu, kemarin masih cium tangan, tapi sekarang sudah wafat. Itu artinya bahwa bisa saja kita tadi watil kal ayam, maka agar kemudian Muharram tadi itu menjadi titik perubahan dan titik kilas kematian kita adalah kita harus hijrah, harus hajru. Apa itu hijrah? Apa itu hajru? Ulama sepakat at-tarku. Apa itu at-tarku? Meninggalkan apa yang ada sekarang. Berpindah dari kiblat kita sekarang menuju kiblat yang lebih baik. Menjadikan tatapan, pandangan, suri tauladan sehingga yang baik jadi lebih baik, yang tidak baik itu menjadi satu kebaikan. Kan ada tuh orang-orang kaya dicibirin sama yang enggak kaya. Kata mereka, ya Rasul, enak orang kaya, sedekah gampang, infak gampang, zakat gampang. Kita yang miskin susah banget nih ya. Fatabas sama Rasul senyum. Apa kata Rasul? Falikuli solalatin sodaqoh. Setiap persendian kita ini sedekah kalau kita mampu. Artinya Allah nggak pernah kemudian membedakan kaya dan miskin. Tapi bagaimana kita mengoptimalisasi sedekah itu banyak. Agak merengut sama teman sekantor itu sedekah. Jadi kalau ada teman kita merengut aja, ya ini belum sedekah nih romannya gitu. Ya, sedekah itu ya gitu, senyummu di depan saudaramu, tabassumuka fi wajhi akhika. Tapi ada teman kita dulu, ada security, jangan sendirian cengar-cengir senyum-senyum. Ya, kasihan yang ngelihat CCTV. Ya, ini kenapa teman kita nih senyum-senyum aja. Maka hijrah itu di Muharram harus. Menurut siapa? Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi, dikutip oleh Imam Qurtubi bahwasanya bi anna niat itu sepakat ulama adalah wajibun, wajib. Yang berbeda-beda di mananya talafuz bin niyah, tapi niatnya wajib. Lihat Al-Asba An-Nazahir punyanya Imam Suyuti, disepakati oleh ulama yang lain bahwa mahallun niyah al-qalbu. Kita kalau pengen melakukan kegiatan kebaikan, pekerjaan, itu harus punya mahallun niyah. Niat itu wajib. Di mana niatnya? Al-qalbu, di dalam hati. Berarti kalau kita ngomong itu ada di mulut apa dari hati? Kita ngomong nih, itu omongan kita dari mulut apa dari hati? Dari hati. Kata siapa? Rasul ngajarin, wa inna maju'ilal lisan lil fuadi dalila. Allah ciptakan lidah ini lil fuad, menerjemahkan apa yang ada di dalam hati kita. Maka niat itu harus. Ini nanti silakan buka hadis Arba'in Nawawi yang 40. Hadis pertama itu terkait nih niat, innamal a'malu bin niat. Udah pada hafal. Ya kan, kalau niatnya karena pekerjaan, pekerjaan. Niatnya karena Allah, karena Allah. Niatnya karena perempuan, ada nggak niat karena perempuan? Ada, ya. Yang pengen ngelihat Ummul Qais waktu itu. Makanya sholat Jumat kita, kalau kita nggak tahu tetangga kita baru dan cakep, kita berangkat Jumatan itu jam 11. Tapi kalau kita tahu tetangga kita baru pindah dan cakep, apalagi nggak ada suaminya, itu berangkat Jumatannya jam 9. Karena tadi niat itu menentukan. Maka ada niat yang jenisnya itu ibadah, punya konsekuensi hukum. Ada niat yang kemudian dia adalah motivasi. Ini kita ya biasa juhur berjamaah, ini motivasi kita agar mudah-mudahan hijriyah kali ini
14.47 kita nggak absen zuhur kita itu dengan berjamaah. Itu motivasi kita. Tapi dia punya konsekuensi hukum. Kalau kita salat berjamaah di Masjid Asy-Syamil, maka itu berarti dia adalah suami yang soleh. Kalau salatnya di rumah berarti suami solehah. Ya. Ini ada kaidah fikih yang masyhur, al-umuru bimaqasidiha. Niat lagi-lagi menjadi kewajiban. Karena dia menjadi maqasid. Apa itu maqasid? Tujuan. Ini bagian dari Asy-Syama'il Muhammadiyah yang mengingatkan kita bahwa niat itu menjadi bagian kalau kita melakukan kebaikan. Ini orientasi, nanti silakan dibaca aja. Ada fungsi dalam ibadah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Ini kita puasa Muharram, puasa hari Kamis, tapi belum niat. Baru ingat sekarang kita niat, boleh nggak? Boleh. Karena puasa hari Kamis sunnah apa wajib? Sunnah. Puasa Muharram wajib atau sunnah? Sunnah. Yang namanya puasa sunnah kapan aja boleh. Nabi datang ke rumahnya, Aisyah, aladiki to'am, nggak ada makanan ini, nggak ada Rasul. Kali teh gitu, nggak ada Rasul. Apa kata Rasul? Idan ana so'im. Ya udah saya puasa. Kalau itu puasa sunnah. Tapi kalau hari ini ada yang puasanya ganti kodok karena kemarin ketika mudik sampai di Brebes palanya kunang-kunang, akhirnya ngerokok, ya kan, minum kopi, udah nggak tahan nyetir. Nah sekarang dia ingat nih, maka dia nggak boleh niatnya sekarang. Kapan niatnya? Malam. Karena puasa wajib itu dibarengi dengan niat ketika awal daripada terbitnya fajar. Nah, berarti niat itu merubah konsekuensi. Sebagian ba'diyah, ketika ba'diyah ada yang nyolek, tetap berjalan. Tapi ada juga yang ba'diyah kemudian begitu orang nyolek, tangannya begini. Maksudnya ngasih tahu dia ba'diyah. Nggak usah ditahan, terus saja. Karena statusnya masing-masing. Dia berjamaah sah tetap boleh. Kenapa? Karena Mu'ad bin Jabal itu juga menjadi imam ketika sedang sholat ba'diyah. Artinya diperbolehkan. Yang penting sesuai dengan proporsi ini niatnya. Maka punya konsekuensi hukum. Yang kedua, membedakan antara adat dengan ibadah. Jangan duduk di depan pintu, ntar jadi perawan tua. Itu adat apa ibadah? Adat. Kata kita adat. Tapi 14 abad yang lalu Rasul sudah sampaikan di hadis 170. Riyadhus Shalihin. Beliau menyampaikan, iyakum, jauhi oleh kalian yang namanya apa? Ya, tempat yang halu lalang. Tempat orang bolak-balik. Maka kita nggak boleh duduk di depan pintu. Artinya antara ibadah dan adat ini juga membedakan kita terkait beribadah dan beradat istiadat. Nanti kaidahnya masuk ala adat muhakkimah. Adat itu menghukumi. Ya. Ini berapa terakhir ingin saya sampaikan apa yang diingatkan Rasul kepada istri-istrinya. Wa khalitu, perhatikan biniyatikunna, dengan niat kalian. Nah, jadi ini pesan ini disampaikan Rasul kepada istri-istrinya itu agar memperhatikan niat. Maka Muharram kita, Hijriyah kita perhatikan niat kita. Mudah-mudahan niat kita menjadi dasar untuk kemudian mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan niat kita pada titik perubahan dan titik akhirnya kita mendapatkan kebaikan dari doa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja mungkin dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan. Jika tidak kita dengan doa. Silakan. Cukup ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri
kesempatan yang Allah berikan ini dengan sama bersyukur berdoa kepadanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita min ahlil ilmi, orang-orang yang mendapatkan anugerah keilmuan, dan dengan ilmu itu semakin baik keislaman kita dan semakin benar keberagamaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan Allah terus 1447 Hijriah ini sematkan kita dengan nikmat istiqomah dan Allah akhiri nantinya kapanpun Allah jemput kita dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Ya Allah, ampuni segala dosa dan hilaf kami ya Allah. Allahumma ja'alna ya Allah minan najihin as-salihin wa la taj'alna minal mahrumin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selamat, orang-orang yang Kau ampuni, Kau jadikan kami maksum dari kesalahan dan khilaf kami ya Allah. Jangan jadikan kami sia-sia di hadapan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, mohonkan kami wafat berakhir segala amal kami dengan husnul khatimah-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi Allah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.